Hai guys, selamat datang di TikTok. Hari ini kita mau berbincang-bincang dengan bintang tamu yang super keren yang bernama Kak Satria Ayut. Yuk langsung aja kita mulai bincang-bincangnya dengan Kak Ayut. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Walifah. Iya. Halo. Kenalin, nama saya Alivia dari Ilmu Komunikasi UMY. Iya, Alivia. Siap. Iya, terus Alifia, oke. iya, ini ada teman saya juga Kak, namanya Nadia. Oh iya. Siapa? Nadia. Nadia. Iya. Oke, Nadia, Kak. Alifia. Iya. Oke. Iya. Hai, halo. Halo, Kak, ini sebelumnya boleh perkenalan singkat dulu nggak? Iya. Oh, perkenalan. Iya. Apa yang perlu dikenalin? Iya. Profil singkat Kakak, nama lengkap Kakak Oh, boleh? profil. Iya. Nama lengkap. Oke, halo, nama lengkapnya Satria. Oh. Satria Ayodianto. Sierra Alpha Tango Romeo Yankee Alpha Ajax. Terus Ayodianto Alpha Yankee Oscar Delta India Alpha Nano Tango Alpha Oscar Ayodianto. Ya, halo, aku biasa dipanggil Ayut. Iya. Yes, panggilanku Ayut. Terus apa lagi yang mau dikenalin? Aku di sini udah di MNC TV ya. Iya. Sudah dari tahun 2009. Berarti berapa tahun tuh? 11 tahun. 11 tahun. Yes, 11 tahun. Udah lama ya. Gitu. Apalagi beritanya ini? Kalau boleh tahu kakak di MNC TV di bagian apa ya kak? Oh, aku diproduksi. Di posisiku sekarang jadi produser. Iya. Kak, kita mau kepo. Kalian berdua orang Jawa ya? Iya kak. Oh. Yes. Jadi gimana? Terus kak, kita mau kepo-kepo dikit ya kak. Boleh silakan. Semampuku jawabnya ya. Oke kak, nggak apa-apa. Siap. Kak, Gimana? bagaimana sih sejarah lembaga penyiaran MNC TV? Setahu kakak aja nggak apa-apa, yang umum. Oh gitu ya. Iya. Iya. MNC TV. MNC TV sejarahnya gimana ya? Ada temanku yang lebih senior nih sebenarnya. MNC itu dulu dari awalnya TPI ya namanya ya. Iya. Televisi Pendidikan Indonesia itu di tahun 1991. 91. Jadi dulu masih ketika awal siaran itu dia istilahnya apa ya, ikut nebeng di TVRI. Ya silakan Mas. Jadi waktu awal-awal siaran itu di sana di TVRI daerah Senayan. Itu sempat sampai berapa tahun ya? Pokoknya 95 kita pindah ke Taman Mini. TPI itu 1995 tuh punya gedung sendiri. Ini sendiri di tahun 95 atau 1995 itu udah mulai berdiri sendiri. Itu sampai akhirnya di tahun 2010 itu kita rebranding menjadi MNC TV. Yes. Itu dari 2010 kita rebranding menjadi MNC TV sampai sekarang. Gitu. Oke, jadi bagian dari MNC Group ya. Iya. Gitu. Yes. Terus kalau boleh tahu bagaimana sih cerita awal perjalanan kakak bisa menjadi bagian dari MNC TV? Perjalanan ya Mbak. Kalau jalan jauh. Jauh. Biasanya kalian semester berapa sih? Pertanyaannya begini. Semester 3 kak. Oh 3, masih awal panti. Oke. Aku dulu kuliahnya di MMTC Jogja, tahu MMTC? Oh iya. Di mana coba? Di Mana? Jalan Magelang. Iya. Jalan Magelang, ya di Jalan Magelang. Dekat Jombor. Iya. Tahun, Jajak. yes betul. Betul, aku tahun 2009
sebenarnya tahun 2009 tuh aku belum lulus. Oh. Cuman udah semester akhir sih, semester akhir. Cuman terus akhirnya ada istilahnya waktu itu ada tim pemburu ya, tim yang cari karyawan itulah. Jadi ada tim dari TPI yang ke kampus. Ya udah, terus ada mereka nyari orang gitu, nyari karyawan. Ada pengumuman, aku iseng ikut sebenarnya. Pertama kali iseng ikut aja kan. Akhirnya karena aku belum lulus, udahlah, nothing tulus aja. Ya, tapi dilalai kok ya kepilih gitu kan. Akhirnya di tahun 2009 aku bulan apa ya? Bulan Februari. Aku tes itu di 2009 di bulan November. Bulan November, Januari aku dapat panggilan. Tahun Februari pertengahan lah ya, tanggal Valentine itu ya, tanggal berapa? 14. Itu ya. Aku disuruh ke Jakarta. Udah akhirnya ke Jakarta. Terus sampai di sana aku pertama posisinya dari PA, Production Assistant. Jadi Production Assistant. Terus udah sampai sana tahun 2010, terus tahun 2014 lah aku jadi naik jadi asisten produser. Iya. Dan di tahun 2016 jadi produser sampai sekarang. Gitu. Iya. Jadi ya itu lama aja. Ya Kak jadi. Lumayan lama. Jadi butuh proses, nggak langsung jadi produser. Kebetulan ada prosesnya. Iya. Terus suka duka Kakak selama menjadi bagian dari MNC itu gimana? Suka duka Kakak dalam? Aku nggak pernah duka di sini, aku senang terus ya. Ya paling ya ini, kalau sukanya banyak sih ya, karena memang passion ya di sini. Jadi ketika produksi menyiapkan dari awal sampai selesai sampai jadi, itu kan kepuasan tersendiri kan. Gitu. Iya, apalagi dapat teman-teman yang satu visi gitu kan. Itulah, itu paling yang senangnya itu sih. Jadi terus kalau di MNC TV itu memang kalau yang paling rasanya itu keluarganya erat gitu ya, kental gitu. Iya, keluarga. Jadi itu yang bikin betah ya. Kalau untuk bukanya ya banyak sih ya, jelas banyak. Paling kalau produksi tiba-tiba ada yang berusaha gagalin kayak gitu lah, ada. Ya kebetulan aku udah ngerasain semua genre program ya, dari musik, terus sport, terus religi, sampai bikin feature segala macam. Alhamdulillahnya pernah. Ini ya pernah megang gitu. Nah, jadi memang setiap genre itu punya ini sendiri ya, punya tantangan sendiri gitu. Iya. Misalkan kalau di sport gitu, kalau di sport ya biasa tantangannya paling kita koordinasi sama pihak penyelenggaranya yang biasanya belum mengerti gitu. Itu sih paling itu. Terus kalau di musik banyak sih ya, berurusan dengan perizinan, terus kerjasama dengan pihak-pihak setempat lah ya. Misalkan kita mau ke Jogja gitu, main di Paduan gitu, harus izin sama harus izin sama RT RW kelurahan. Itu kan banyak tuh melibatkan. Jadi harus meeting dulu dengan mereka. Kadang mereka nanya ini program tentang apa yang mereka bisa dapat dari program ini, kayak gitu. Jadi kita jadi presentasi lah di depan
di depan mereka gitu, presentasi programnya mau seperti apa ya. Maksudku kalau memang mereka menerima, welcome ya, nanti kita lanjuti gitu sih. Terus kalau banyak sih program ini ya, tapi itulah tantangannya memang dari situ sih. Jadi bagaimana kita meyakinkan orang itu bahwasanya kita membawa program yang baik. Biasanya tapi kan kadang mereka ya kalau ya beberapa sih ada yang misalkan tidak suka, misalkan nanti bagaimana dengan lapangan kami gitu, tentu kalau rusak, terus kalau misalkan main di alun-alun pohonnya rusak, tanamannya rusak, tamannya rusak kayak gitu kita juga harus jelaskan gitu, terus bisa ya saya gini solusi di bagaimana gitu sih. Itu yang paling gitu. Oke, Kak. Terus Apalagi? bagaimana sih adaptasi MNC dalam era digital ini, Kak? Yang sekarang orang-orang udah pada pakai YouTube. Iya, jadi memang ya kalau dari MNC Group sendiri kan sekarang kita ada namanya istilahnya kalau kanal RCTI Plus gitu ya. Iya. Jadi di situ kita bisa nonton RCTI Global TV, iNews, program-program kita gitu. Jadi itu salah satunya. Terus kita juga di MNC ada namanya divisi RCTI Plus itu. Jadi memang mereka khusus mengerjakan konten-konten digital. Oh iya. Jadi apa program yang sudah kita produksi nanti akan ditayangkan di RCTI, di RCTI Plus gitu. Jadi orang-orang yang kayak nggak bisa nonton televisi bisa nonton di RCTI Plus itu ya. Betul. Jadi kita punya itu. Memang masih merintis ya. Jadi belum sekuat kayak timnya MTech ya, SCTV, Indosiar yang punya video.com segala macam. Cuman kan kita merangkak ya. Jadi kalau kita punya SCTV Plus, mereka punya video.com. Kita pun ada konten-konten YouTube juga gitu. Kalau MSC kan punya YouTube ya. Pernah nonton YouTube nggak? Udah pamer nih. Enggak, saya nontonnya baik. Jadi kita punya. Jadi untuk era digital sendiri paling kita itu. Jadi ngejar-ngejarnya itu sih ya. Setelah itu teman-teman di setelahnya mereka sudah mulai buat beberapa web series yang hanya bisa ditonton di Stan Plus ataupun RCTI Plus gitu. Paling untuk itu kan intinya digital sekarang orang udah pada mulai malas nonton TV gitu ya. Jadi mempermudah orang-orang untuk punya pilihan tontonan lain gitu. Itu sih. Terus menurut pendapat kakak ini apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di masa depan? Apa nih, pribadi apa? Oh, pribadi. Kalau buat ini sih, buat yang baru-baru gitu. Sekarang seenggak-enggaknya kita itu harus multitasking. Karena sekarang tuh orang siaran aja udah bisa sendiri gitu kan. Kamu harus bisa pegang komputer, pegang kamera, harus bisa tahu audio, harus bisa editing sendiri. Itu akan lebih mempermudah di era sekarang sih gitu ya. Jadi kalau kita kerja di TV kan masih perbagian gitu. Kalau kameramen ya kameramen aja, audio main aja gitu. Editor aja. Sedangkan kalau untuk sekarang itu kita dituntut untuk ya bahasa Jawanya bisa merantasi semua gitu. Mau suruh pegang kamera, ayo megang ini, ayo gitu. Jadi harus bisa multitasking karena kan sekarang zamannya itu ya ya kayak sekarang orang mau terkenal aja bisa buat sendiri gitu. Ya asalkan dia punya konten yang kuat, punya isi yang kuat gitu. Apa yang mau
apa yang mau mereka sampaikan gitu. Entah itu apa kontroversial atau apa kan ya itu punya cara sendiri lah orang-orang gitu kan. Itu kan setiap orang punya kesempatan untuk booming ya, terkenal gitu ya. Kan nggak tahu tiba-tiba ada Ade Londo, tiba-tiba ada ya kan, tiba-tiba ada sekarang yang kembarannya Raffi gitu kan, tiba-tiba siapa yang tahu ya kan, ya itu kan orang iseng Tiba-tiba di jalan rekod one gitu, jadi kan kayak gitu. Jadi itu kan orang untuk ini orang untuk terkenal itu gampang sekarang. Apalagi kalau kita tunjang, kita imbangi dengan itu ya skill yang itu tadi aku bilang gitu sih, paling itu aja. Oke, Kak. Terus pertanyaan terakhir nih, tips untuk kita sebagai mahasiswa yang pingin bergabung di dunia penyiaran kayak kakak, skill apa sih yang harus kita untuk bisa bergabung di dunia penyiaran? Yang pasti satu intinya terkadang ketika kita masuk di dunia aslinya itu banyak teori yang kita dapat gitu ataupun apa yang di kampus itu berbeda ya dengan yang di lapangan. Makanya kalau kalian masih sekolah, masih kuliah, perbanyak aja buat belajar aja buat apa gitu, buat acara apa, buat misalkan buat film sendiri, atau misalkan aku mau buat acara musik sendiri, gimana ya caranya aku misalkan aku rekor dengan sistem yang seperti ini, misalkan bisa nggak? Nah itu akan menambah ini ya, menambah pengalaman ya. Itu sih kalau aku bilang, kalau cuma ngandelin mengandalin hanya teori dari kampus, ya kamu dapatnya cuma ya sebatas itu gitu. Ya dapat pengalaman di luar gitu. Jadi penyesuaiannya ketika masuk dunia kerja akan sedikit lebih kagok gitu ya, kalau sudah terbiasa. Karena kalau kayak gitu kan, kalau dunia broadcasting ini kan sebenarnya link ya. Orangnya sebenarnya itu aja, cuman ketika dia aku mau nyari kameramen, aku mau nyari audioman, aku mau nyari produser atau mau nyari sutradara, itu aku kenal nih sama ini bagus ya, karena kita pernah membuat gitu. Itu sih yang harus disiapin ya, jangan harus sering-sering ya, berani aja membuat sesuatu gitu, misalkan feature. Jadi dari situ kalian bisa tahu begini yang baiknya, kalau misalkan buat seperti ini bagaimana, itu jangan takut sih, itu aja ya. Memang butuh modal sih ya, cuman kalau sekarang kamera mah pakai kamera apa aja bisa kan ya, kamera HP apa gitu, misalkan ininya baik sih. Nah, hasilnya pengambilan angle-nya pas, ininya pas ya, pasti insya Allah hasilnya pasti baik gitu. Itu. Oke, Kak, makasih ya Kak, udah bantuin kita. Sama-sama. Ada yang kurang atau kelebihan malah? Enggak, Kak. Oke, Kak. Makasih Satria, banyak ya, Kak. Sama-sama. Makasih ya, Kak. Sukses buat Alicia dan Nadia. Iya, makasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama.